saya ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait pasien kita pada hari ini. Pasien yang pertama itu ada di ruang 1, itu dengan atas nama Nyonya D, usianya 25 tahun, pasca operasi appendektomi kemarin. Selanjutnya ada pasien kedua, itu di ruangan 2, atas nama Nyonya G di ruang struk unit. Pasien ini masih dengan struk iskemik hemisfer kanan dan saat ini masih dalam observasi ketat. Dan pasien ketiga di ruang 3 atas nama Nyonya C dengan gagal ginjal kronik. Mungkin itu saja dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita ke ruang pasien? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita berdoa dulu terlebih dahulu sebelum kita ke ruang pasien. Saya pimpin dengan agama Katolik yang lain bisa menyesuaikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita langsung saja ke ruangan pasien ya. Baik. Selamat pagi Ibu. Selamat siang. Selamat siang Kak. Kami dari tim keperawatan ingin mengunjungi Kakak. Soalnya kami akan melihat kondisi Kakak. Ini ada perawat dinas pagi dan juga dinas siang yang akan mengonfirmasikan keadaan Kakak. Selamat siang Kak, saya Surya, perawat si pagi yang tadi menjaga Kakak dari tadi pagi. Ini ada rekan saya untuk shift siang. Baik Kak, jadi saya Alfia, perawat yang jaga shift siang pada hari ini, dan juga ada 2 rekan saya yang menemani saya pada hari ini, yaitu ada perawat kasar dan juga perawat antunda. Baik, saya akan menyampaikan laporan perkembangan pasien atas nama Nyonya D, usia 25 tahun. Saat ini dirawat pasca operasi appendektomi 1 hari yang lalu karena appendisitis akut. Operasi dilakukan secara dengan diagnosa appendisitis akut. Saat ini kondisi pasien stabil, kesadaran kompos medis dan sedang dalam observasi post-operasi. Pasien masuk melalui IGD dengan keluhan nyeri perut kanan bawah sejak 2 hari lalu, mual, muntah, dan demam ringan. Telah dilakukan pemeriksaan penunjang, lab, dan USG yang mengarah pada appendisitis akut. Tanggal operasinya 18 Mei 2025, dilakukan appendektomi tanpa komplikasi intraoperatif. Pasien memiliki riwayat penyakit yang tidak signifikan, alerginya tidak ada, dan belum ada komorbid. Tanda-tanda vital terakhir, tekanan darahnya 120/80, nadi 82 kali per menit, respirasi 18 kali per menit, suhu 36,8. Untuk luka operasinya dalam kondisi kering, bersih, tidak ada infeksi, skala nyerinya 3, lebih ringan dibanding pasca operasi. Pasien belum BAB pasca operasi, namun BAK-nya lancar. Untuk nutrisinya sudah mulai diberi cairan per oral, toleransinya juga baik. Untuk mobilisasi, pasien dibantu duduk di sisi tempat tidur dan belum bisa berjalan. Kemudian untuk rencana intervensinya, lanjut untuk observasi tanda vital dan buka operasi setiap 8 jam. Kemudian lanjutkan pemberian antibiotik dan anestetik. Jika nyerinya meningkat atau ada tanda infeksi, segera dilaporkan. Kemudian ada rencana untuk mulai mobilisasi ringan besok pagi. Kemudian pantau BAB, bila belum ada dalam 2x24 jam akan dipertimbangkan laksatif. Kemudian evaluasi untuk transisi ke makanan lunak jika toleransi cairan tetap baik. Oke, baik, cukup itu aja ya Nas. Baik, oke, terima kasih Nas Surya. Untuk memastikan perawatan selanjutnya, mungkin saya perlu memastikan beberapa hal ya. Permisi Ibu, kita lihat dulu ya lukanya. Baik. Permisi. Apakah masih terasa nyeri Ibu? Sedikit. Dari skala 1 sampai 10 seberapa nyeri Ibu sakitnya? 3 ya Ibu? Oke, baik, sudah selesai. Jadi mungkin rasa sakit yang Ibu alami itu adalah hal wajar karena pasca operasi ya Ibu. Mungkin nanti kami kasih obat anti nyeri sesuai dengan resep dokter ya. Baik Kak, mungkin saya izin memberitahukan beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pemulihannya berjalan lancar ya Kak. Oke, yang pertama saya ingin memberitahukan mengenai luka Kakak. Jadi dilihat tadi lukanya sudah bersih dan juga kering. Jadi diharapkan dan juga tolong dijaga agar tidak digaruk ataupun terkena air ya Kak. Baik, jadi kalau misalnya ada bengkak, kemerahan atau keluar cairan bisa lapor kami segera ya Kak. Yes. Oke,
Oke, baik. Setelah itu ada makannya dan juga minumnya sudah tidak terasa mual ya Kak. Baik, itu sudah bagus. Artinya mungkin nanti kita sudah masuk ke tahap selanjutnya, yaitu makanan lunak atau bubur ya Kak. Oke. Untuk BAB-nya tadi masih belum ada BAB ya Kak. Jadi kalau misalnya sekitar 2 hari kakak belum ada BAB, nanti kita segera lapor ke dokter untuk tindakan selanjutnya. Oke, sementara ini untuk BAB pasca operasi itu wajar Kak, masih belum ada BAB. Oke, selanjutnya kakak sudah bisa mulai berduduk, tapi masih dibantu ya? Iya. Oke, nanti besok kita mulai coba berduduk dan berjalan pelan-pelan ya Kak, tapi dibantu oleh para perawatnya. Oke, nanti mungkin kalau misalnya kakak ada merasa begah, mual atau perutnya keras, itu segera lapor kami juga Kak. Oke, mungkin Ibu dicukupkan untuk istirahatnya aja ya Ibu. Baik Ibu, mungkin saya izin memberitahukan beberapa hal. Hal ini agar supaya mempercepat pemulihan Ibu dan juga lancar Ibu. Oke, baik. Mungkin yang pertama-tama saya ingin memberitahukan bahwa luka Ibu sudah kering dan bersih, tadi saya lihat. Jadi kami harap dan juga kami tolong semoga luka Ibu tetap dirawat dan dijaga agar tidak digaruk atau terkena air Ibu. Mungkin Ibu misalnya kalau ada cairan, nanah atau terasa bengkak atau gimana, Ibu nanti lapor sama kami ya Ibu. Oke, baik. Tadi makan dan juga minumnya udah tidak terasa mual lagi ya Ibu. Itu artinya sudah bagus Ibu. Nanti mungkin kita naik ke makanan lunak seperti bubur. Baik Kak, kalau misalnya perutnya terasa begah atau mual atau terasa kayak keras gitu Kak, segera lapor kami ya Kak. Untuk lapornya bisa pencet bel juga Kak. Oke, mungkin tetap dipertahankan untuk cukup istirahat aja ya Kak, agar cepat pemulihannya berjalan dengan lancar. Oke, mungkin dari saya itu aja untuk memberitahukan Kakak untuk hal yang diperhatikan. Mungkin ada yang ditanyakan dulu? Enggak. Oke, nggak ada. Untuk Dr. Surya, sudah cukup? Oke, cukup. Kalau saat ini tidak ada keluhan lain, kami pamit dulu ya Kak. Terima kasih ya. Oke, Terima kasih. semangat terus. Selamat siang Ibu Evin. Ya, siang Sus. Kami dari tim perawat akan melakukan kunjungan siang ini untuk memantau perkembangan Ibu. Ini ada perawat jaga pagi dan juga jaga siang yang akan menyampaikan informasi. Selamat siang Bu Ervin, saya Nina yang bertugas di shift pagi dan ini ada rekan saya yang akan lanjut di shift siang. Ya Ibu, saya perawat Anggun. Saya bertugas pada shift siang. Hari ini saya akan lanjut memantau kondisi Ibu, dan di sini ada 2 rekan saya, Alfiah dan Surya. Baik, saya akan menyampaikan laporan perkembangan pasien atas nama Nyonya G, usia 67 tahun, dirawat di ruang stroke unit dengan diagnosis stroke iskemik hemisfer kanan. Saat ini pasien dalam pemantauan intensif dengan tingkat kesadaran somnolen 3 dan sedang diberikan terapi oksigen 3 liter per menit via nasal kanul. Kondisi hemodinamik stabil, namun pasien belum bisa komunikasi verbal dan belum ada pergerakan aktif sisi kiri tubuh. Pasien masuk tanggal 17 Mei 2025 melalui IGD dengan keluhan mendadak lemas sisi kiri tubuh dan bicara pelos sejak 3 jam sebelum masuk rumah sakit. Hasil CT scan kepala menunjukkan infark cerebri kanan, tidak dilakukan trombolisis karena lewat window time. Riwayat penyakit, hipertensi sejak 10 tahun lalu, tidak rutin kontrol, DM tipe 2, kontrol tidak teratur, tidak ada riwayat alergi obat, pasien sebelumnya masih mandiri dalam aktivitas sehari-hari. Tanda-tanda vital terakhir, tekanan darah 160/90 mmHg, nadi 80 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, suhu tubuh 36,7 derajat Celcius, SpO2 96% dengan O2 3 liter per menit via nasal kanul. Pasien belum bisa komunikasi tetapi respon sisi kanan baik, sisi kiri masih berhemiprase, nutrisi diberikan via NGT, dan eliminasi melalui kateter urin dengan output adekuat. Belum ada luka tekan, kulit masih utuh, sudah dilakukan perubahan posisi tiap 2 jam. Rencana tindak lanjutnya, lanjutkan terapi oksigen dan pemantauan SpO2. Observasi kesadaran dan tanda vital tiap 4 jam, nutrisi enteral tetap dilanjutkan sesuai jadwal. Perubahan posisi tiap 2 jam dilanjutkan, kolaborasi fisioterapi untuk mobilisasi pasif sisi kiri. Jika ada tanda-tanda peningkatan TIK atau perubahan kesadaran, segera laporkan.
akan dievaluasi status DNR atau kode oleh dokter bersama keluarga bila belum ditentukan. Permisi ya Bu, saya periksa. Permisi ya Bu, saya periksa. Bu Evi, jadi saat ini kondisi Ibu masih belum bisa bicara ya, dan hanya sadar kalau kita langsung kuat. Tapi ini memang sesuai dengan lokasi serangan stroke yang di kanan otak itu mengganggu gerak sisi kiri dan kemampuan bicara. Kami tetap pantau secara berkala, dan jika ada perubahan seperti penurunan napas, muntah atau tubuhnya terasa lebih kaku atau tidak ada respon, mohon langsung beritahu kami. Baik, Sus. Ibu tadi siang sudah bantu kasih makan Ibu lama? Tadi jam 12 saya sudah bantu berikan susu dulu. Waktu dikasih tadi ada muntah Bu atau cairan keluar lagi dari mulut atau hidung Ibunya? Nggak ada sus, saya tunggu-tunggu dan tidak ada keluar cairannya. Baik, Ibu sudah benar ya. Kalau nanti setelah makan Ibu itu terlihat sesak atau batuk terus atau muntah, mau langsung lapor ke kami ya Bu. Itu bisa jadi tanda makanannya masuk ke paru-paru. Baik sus. Ibu, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin perlu Ibu perhatikan. Jadi Ibu ini mohon bantu posisi Ibu Bobita tiap 2 jam ya Bu. Misalnya sekarang miring kanan, nah nanti 2 jam kemudian diganti ke kiri. Hal ini untuk mencegah luka tekan pada Bu Bobita. Saat memiringkan, pastikan kepala Ibunya tetap tegak dan kaki serta tangan disangga dengan bantal agar pasien terasa nyaman. Saat memberi makan lewat selang, jangan lupa kepala harus setengah duduk ya Bu. Setelah makan, tunggu sekitar 30 menitan. Sebelum dibalikan kembali kebersihan mulut, juga tetap harus dijaga ya Bu. Meskipun Ibunya makan tidak melalui mulut, tapi Ibu bisa bantu bersihkan dengan kasa basah. Jadi nanti kalau tiba-tiba batuk saat makan atau terlihat sesak atau muntah atau makin lemah, segera panggil kami ya Bu. Baik sus. Baik Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada sus. Kalau saat ini tidak ada keluhan lain, kami Ibu. Kalau saat ini tidak ada keluhan lain, kami pamit dulu ya Ibu. Nanti kami tetap pantau berkala dan malam ada tim jaga malam yang akan lanjut observasi. Ya, terima kasih sus. Semangat terus ya Bu, biar cepat pulih dan cepat pulang dalam kondisi sehat. Kami pamit dulu ya kondisi. Terima kasih ya Ibu. Ya sus. Selamat siang Ibu. Kami dari tim perawat yang akan melakukan kunjungan siang ini untuk memantau perkembangan Ibu. Ini ada perawat jaga pagi dan juga perawat jaga siang yang akan menyampaikan informasi. Silakan. Baik Ibu, selamat siang. Perkenalkan saya Era, sip jaga pagi, dan ini rekan saya, sip jaga siang. Saya Rasa, sip jaga siang yang bersama 2 rekan saya, Alia dan Surya. Silakan. Baik, izinkan saya menyampaikan laporan perkembangan pasien atas nama Nyonya C, usia 58 tahun. Saat ini pasien dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis gagal ginjal kronik stadium 5. Saat ini pasien mengalami edem generalista terutama pada ekstremitas bawah dan juga wajah. Pasien mendapat instruksi dokter untuk pemberian lasik 20 mg intravena setiap 12 jam dimulai dari pagi ini. Pasien masih sadar kosmetis dan sedang dalam monitoring ketat keseimbangan cairan. Pasien juga memiliki riwayat hipertensi selama 15 tahun dan diabetes mellitus tipe 2. Terkait gagal ginjal kronik, pasien sudah menderita sejak 2 tahun yang lalu, namun belum menjalani hemodialisis secara rutin karena terkendala biaya dan juga transportasi. Untuk penyakit diabetes mellitus tipe 2-nya terakhir terkontrol di puskesmas sebulan yang lalu, kemudian masuk rumah sakit karena sesak napas, bengkak di kaki, dan juga penurunan nafsu makan. Hasil lab awal menunjukkan ureum dan kreatinin meningkat signifikan, HB rendah, dan adanya hiperkalemia ringan. Hasil tanda-tanda vital terakhir tercatat tekanan darah 150/90 mmHg, nadi 88 kali per menit, laju napas 24 kali per menit, suhu 36,5 Celcius, dan saturasi oksigen 97%. Untuk pernapasannya spontan dan juga ada pembengkakan kaki di kedua tungkai dan periorbital
disertai penurunan output urin dan juga kesadaran pasiennya komposmentis ya. Untuk produksi urinnya kurang lebih 300 mg per 24 jam, pasien diindikasikan oliguria. Selamat siang Ibu, saya perawat ASA yang bertugas pada siang hari ini. Saya mau tanya-tanya sebentar ya Ibu. Boleh. Ya, jadi apakah Ibu hari ini masih mengalami sesak? Sesaknya itu masih berat atau sudah agak ringan? Udah mendingan sih, tapi kalau berat ada masuk. Kalau untuk kencingnya apa ada keluar dari tadi pagi? Baru sekali kayaknya sedikit, saya nggak ngerasa, tapi ini nggak terasa penuh sih. Kalau Ibu sendiri ada merasa pusing atau mual? Dan kurang sedikit aja sih. Lalu Ibu sendiri apakah ada pusing atau mual? Pusing mual nggak ada sus, tapi bisa nggak lemes itu kenapa ya sus? Oke Ibu, jadi kenapa bisa lemas? Karena fungsi ginjal Ibu itu kan menurun, sehingga racun di tubuh itu menumpuk racun di tubuh Ibu. Lalu ditambah lagi HB Ibu itu rendah, sehingga oksigen itu di tubuh itu berkurang. Makanya tubuh Ibu jadi lebih cepat capek dan lemas. Lalu sambil menunggu hasil evaluasi terapi Lasix yang Ibu lakukan, nanti saya ingin sampaikan beberapa hal yang penting untuk Ibu pahami ya. Baik Ibu, kalau bengkaknya apakah sudah ada perubahan? Belum terus masih kerasa berat. Oh ya, oke. Kalau begitu boleh saya lihat bengkak di muka kakinya. Misi ya Bu. Baik Ibu, yang pertama ginjal Ibu itu sudah tidak bisa menyaring cairan dan racun, sehingga terjadi penumpukan cairan di dalam tubuh. Nah, akibatnya tubuh itu bisa bengkak di wajah, di kaki, dan bisa menyebabkan sesak. Lalu yang kedua, kalau Ibu tiba-tiba makin sesak, lalu bengkaknya bertambah, muntah, pusingnya itu berat sekali, lalu lemas atau kesadaran Ibu mulai menurun, mohon segera beritahu kami. Lalu bisa jadi itu tanda racun itu semakin menumpuk atau efek samping dari elektrolit yang tidak seimbang di tubuh Ibu. Lalu yang ketiga, Ibu bisa ubah posisi tidur itu tiap 2 jam sehari supaya tidak timbul ketekan di tubuh Ibu, sehingga kulit Ibu juga tetap bersih dan kering. Lalu Ibu, itu tadi penjelasan singkat mengenai kondisi Ibu dan rencana perawatannya. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan setelah penjelasan saya tadi? Tidak ada sus, terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Nah, jika nanti Ibu atau keluarga memiliki pertanyaan atau membutuhkan bantuan kami perawat, nanti jangan ragu untuk menghubungi kami melewati bel ataupun bisa langsung ke nurse station atau kantor perawat ya. Lalu kami akan terus memantau kondisi Ibu dan perkembangannya, dan juga memberikan informasi terbaru terkait kesehatan Ibu. Lalu semoga Ibu segera merasa lebih nyaman dan kondisinya lebih membaik. Sama-sama. Kalau begitu, itu saja yang bisa kami sampaikan untuk siang hari ini. Kami permisi dulu ya. Sama-sama. Permisi Bu. Selamat siang semuanya. Kita hari ini sudah melakukan terima-terima ke ruangan pasien satu persatu. Jadi kita selanjutnya ingin konfirmasi ulang mengenai intervensi lanjutan pasien di ruangan ini. Jadi bisa terlebih dahulu dari Alfiah, terus ke Anggun dan juga Tasa. Silakan Alfiah. Baik, saya izin menyampaikan intervensi lanjutan saya sebagai perawat shift siang. Yang pertama yaitu ada lanjut observasi, tanda kita dan juga kondisi luka setiap 8 jam. Setelah itu melanjutkan pemberian antibiotik dan juga analgetik sesuai instruksi dokter. Setelah itu bila nyeri meningkat atau muncul tanda infeksi, demam, kemerahan dan juga bengkak, segera laporkan. Setelah itu rencana mulai mobilisasi ringan itu pada besok hari, itu di pagi hari. Setelah itu lanjutannya ada pantau BAB-nya, dan misalnya belum ada dalam 2 kali sampai 24 jam, pertimbangkan laksatif sesuai juga instruksi.
Setelah itu, evaluasi untuk transisi ke makanan lunak jika toleransi cairan baik. Oke, baik, terima kasih Aulia. Bisa langsung ke Anggun. Jadi saya akan membacakan intervensi selanjutnya. Yang pertama, lakukan terapi oksigen 3 liter per menit via nasal kanul, evaluasi SpO2-nya secara berkala. Setelah itu lanjutkan penambahan GTS sampai per 4 jam. Lalu lanjutkan pemberian glycerin dalam sesuai jadwal. Setelah itu ubah posisi setiap 2 jam untuk mencegah defibritus. Setelah itu monitor tekan darah dan tanda vital setiap 4 jam. Setelah itu kolaborasi dengan fisioterapi untuk mobilisasi visi juri. Setelah itu lapor dokter jika terjadi penurunan kesadaran, kontak, sesak atau tanda peningkatan TK. Lalu yang terakhir, evaluasi kebutuhan DNR atau kode status dengan keluarga jika belum ditentukan. Oke, baik, terima kasih Anggun. Lanjut langsung ke Tasya. Oke, bisa langsung lanjut ke perawat Tasya. Oke. Untuk pasien di ruangan kamar nomor 10 atas nama Nyonya C, ada beberapa intervensi lanjutan, yaitu lanjutkan pemberian Lasix 20 mg via IV setiap 12 jam sesuai instruksi dokter. Catat dan evaluasi IO atau input dan output ketat setiap 8 jam. Pantau tanda vital dan tanda dehidrasi atau hipotensi pasca pemberian Lasix. Periksa kadar elektrolit terutama kalium dan natrium sesuai jadwal. Lapor jika terjadi penurunan tekanan darah, penurunan kesadaran, atau tidak ada peningkatan diuresis. Persiapkan edukasi keluarga tentang kemungkinan rencana hemodialisis jika diperlukan. Dan ubah posisi pasien secara berkala untuk mencegah luka tekan. Oke, baik. Apakah dari shift siang ini ada tambahan atau ada dari shift siang untuk menambahkan atau sudah cukup? Oke, baik. Kalau sudah cukup, kita akhiri timbang terima ini dengan doa. Saya pimpin dengan doa, dengan ajaran Katolik yang lain bisa menyesuaikan. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih semuanya. Selamat bekerja untuk siang ini. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Halo, selamat malam dokter. Ya, selamat malam. Saya Narsurya dari ruang penyakit dalam. Saya ingin melaporkan kondisi pasien Tuan R usia 70 tahun. Galau jeda, itu lanjut. Pasien tiba-tiba mengalami demam tinggi, suhu terakhir 39,5 dan terjadi penurunan kesadaran menjadi somnolen. Saat ini sudah diberikan oksigen 3 liter per menit via nasal kanul karena saturasi sempat turun menjadi 91%. Pasien dirawat sejak 3 hari yang lalu dengan diagnosis pneumonia. Sebelumnya dalam kondisi stabil, sadar kompos mentis, sudah mendapat antibiotik sejak awal perawatan. Riwayat penyakitnya hipertensi dan gagal jantung, tidak ada alergi obat yang diketahui. Tekanan darahnya 100/65, nadi 104, kemudian respirasinya 24, suhu 39,5 dan SPO-nya 94% dengan oksigennya 3 lpm, menjadi somnolen. Saat ini sudah diberikan oksigen 3 liter per menit via nasal kanul karena saturasi sempat turun menjadi 91%. Pasien dirawat sejak 3 hari yang lalu dengan diagnosis pneumonia. Sebelumnya dalam kondisi stabil, sadar kompos mentis, sudah mendapat antibiotik sejak awal perawatan. Riwayat penyakitnya hipertensi dan gagal jantung. Tidak ada riwayat alergi obat yang diketahui. Tekanan darahnya 100/65, nadi 104, respirasi 24, suhunya 39,5 dan SPO 94% dengan oksigen 3 lpm. Kesadarannya somnolen 3, membuka mata terhadap nyeri, tidak ada respon verbal, motoriknya lemah, belum diberikan antipiretik karena belum ada instruksi sebelumnya. Jadi dokter, apakah kami boleh memberikan antipiretik untuk menurunkan demam pasien? Mohon rekomendasinya terkait jenis dan dosis obat yang perlu kami berikan. Ya, silakan berikan paracetamol 1 gram intravena drip dalam 100 ml NaCl 0,9%. Infus perlahan selama 30 menit. Ulangi setiap 8 jam bila suhu tetap lebih dari 38 derajat Celcius. Baik dok, saya ulang. Paracetamol 1 gram intravena dalam 100 ml NaCl 0,9% diberikan infus perlahan selama 30 menit. Dapat diulang setiap 8 jam bila suhu lebih dari 38 Celcius.
Betul begitu, Dok? Ya, sudah benar, Nes. Baik, Dok. Terima kasih. Selamat malam. Sama-sama. Selamat malam.